Kalau yang suka dengan cerita tentang Putri Duyung, pastinya dugong sudah sangat akrab dan familiar. Di Indonesia sendiri, hewan ini sering terlihat di perairan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Harusnya mamalia laut yang baik hati ini dapat ditemukan di 37 negara lainnya. Namun berjalannya waktu, kehidupannya mulai terusik. Dugong adalah karakter laut yang unik. Dengan berat hampir setengah ton, ini adalah satu-satunya mamalia laut vegetarian. Mirip dalam penampilan dan perilaku dengan manatee, tetapi dibedakan oleh ekornya yang seperti paus, sifatnya yang lembut, tampak jinak, telah membuat beberapa orang percaya bahwa itu mengilhami kisah pelaut kuno tentang Putri Duyung. Dugong juga dikenal sebagai sapi laut karena makanannya yang berupa lamun, yaitu tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Dugong dapat ditemukan di perairan pesisir Samudra Pasifik bagian barat dan India. Karena hewan ini dikategorikan hewan herbivore yang hanya memakan alga, proses perkembangbiakan yang memakan waktu menyebabkan hewan ini terancam punah kapan saja. Walau begitu, umur hewan mamalia ini bisa dibilang berumur panjang. Namun di usia remaja ada pemangsa alami seperti buaya air asin, paus pembunuh, dan hiu pantai besar yang siap mengancam. Penelitian baru yang diterbitkan dalam jurnal Royal Society of Science melaporkan bahwa spesies yang sebelumnya telah terdaftar sebagai hewan rentan punah oleh International Union for Conservation of Nature resmi dinyatakan punah di Cina. Kabar terbaru di perairan Cina, dugong sudah diresmikan sebagai hewan yang punah di perairan negara tersebut. Bukan tanpa sebab, faktor perluasan pelabuhan komersial, mengerukan wilayah pesisir, jaring hiu, bencana alam seperti angin topan, itu menjadi menurunnya jumlah hewan dugong di dunia. Dilansir dari NDTV, dugong telah dilindungi sejak 1988 di Cina. Menurut survei yang dilakukan untuk penelitian tersebut, tidak ada bukti keberadaan dugong di perairan Cina. Sebelum menyatakan bahwa dugong punah, para ilmuwan mempertimbangkan kemungkinan bahwa hewan ini bermigrasi ke utara di sepanjang pantai karena aktivitas manusia atau perubahan iklim. Tetapi, para ilmuwan menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin terjadi karena kurangnya padang lamun di utara habitat dugong yang biasanya. Dikenal sebagai raksasa paling lembut di lautan, perilaku dugong yang lambat dan santai kemungkinan membuatnya rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan dan kecelakaan dalam pelayaran. Tetapi para peneliti percaya bahwa perusakan habitatnya yang berkelanjutan, termasuk kurangnya padang lamun untuk pakan, telah menyebabkan kehancuran populasi yang begitu cepat. Ketika spesies ini punah, dugong hilang dari rantai makanan. Hewan yang dahulu memangsa dugong harus mencari sumber makanan baru kalau tidak mau kelaparan. Hal ini dapat merusak populasi tumbuhan atau satwa laut lainnya. Tidak hanya itu, jika pemangsa punah, populasi mangsanya dapat berkembang biak sehingga membuat ekosistem lokal tidak seimbang. Otomatis akan rusaknya rantai makanan, seperti pemangsa dugong akan mencari alternatif makanan lain. Bahkan tumbuhan laut yang dimakan dugong akan tidak terkontrol lagi banyaknya. Hal ini menyebabkan alam menjadi tak seimbang.
Bila alam tak seimbang, maka lambat laun akan terjadi kerusakan. Menurut Samuel Turvey, profesor di Institute of Zoology dan rekan penulis studi tersebut, kepunahan dugong di Cina dapat memiliki dampak negatif besar pada kesehatan sistem lamun. Setidaknya di belahan dunia lain seperti Australia dan Indonesia harus memperhatikan hewan ini agar tidak punah pula seperti yang telah terjadi di Cina. Setuju, sobat?